Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Edisi kali ini kami kru Dari Nol, saya Iwan Siswoyo, hadir di salah satu tempat yang saya kira sangat menginspirasi untuk kita semuanya, yang mungkin di antara Anda suka banget tentang dunia ternak. Apalagi kalau ternaknya mempunyai nilai yang cukup bagus. Ya, bagus untuk hobi, bagus juga untuk finansial. Dan hari ini kita langsung sapa saja tamu spesial saya di hari ini. Sebenarnya saya yang tamunya, bukan beliau. Karena saya datang ke lokasi yang memang luar biasa kami lihat. Ya, Mas Abdul Karim atau biasa disebut Mbah Dul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah sehat. Semangat terus ya. Ya, Mbah, ini mungkin bisa dikisahkan nih. Ini di sini ada berapa murai? Ini di sini ada 13 pasang indukan. 13 pasang indukan. Semuanya aktif produk. Semuanya aktif produk. Iya. Artinya setiap bulan akan menghasilkan anakan-anakan ya? Kalau menghasilkan anakan. Kalau istilahnya trotolan, Mas. Ya, trotolan murai ya. Oh, trotolan murai. Iya. Dan boleh nih diceritain nih, awal muasal latar belakang kok sampai punya ide tentang burung murai ini? Sebetulnya ini sekedar hobi dulu ya. Hobi. Saya sendiri kan bukan fokus di dunia breeding dulu. Memang sejak hobi itu saya tekuni, kok ada hasilnya. Lama-lama kita terinspirasi. Kenapa nggak hobi ini dijadikan mata pencaharian? Nah, seperti itu. Jadi awalnya dari hobi yang disukai. Iya. Awalnya memang kalau breeding kan tentang ini ya, untuk dikembangbiakan. Iya. Awalnya berarti hanya suka punya terus. Iya. Awalnya buat lomba atau kayak gimana? Suka punya piara aja, Mas. Oh. Sebetulnya hanya piara. Lama-lama kok kepingin, kenapa nggak dimasukkan kandang. Masukkan kandang. Jadi waktu itu iseng aja bikin 4 kandang ini. 4 kandang ya. Kita mulai breeding waktu itu. Iseng-iseng, kalau mau produk ya alhamdulillah, kalau enggak ya dibuat mainan lah, buat hiburan gitu. Kok selang waktu saya masukkan, selang waktu 1 bulan kok ada tanda-tanda jodoh. Jadi saya mulai masukkan itu selang 2 bulan tuh produk, Mas. Nah, lama-lama kan berpikir, kenapa nggak dijadikan yang lebih banyak kandangnya. Iseng-iseng terus tambah 10 kandang ini. Nah, kebetulan aktif produk 10 kandang itu. Iya. Dan ini kan harus mempelajari dari awal, dari nol gitu ya. Iya. Artinya mempelajari jenisnya, ataukah mungkin ini betina, ini jantan. Kalau saya sendiri mah nggak tahu nih, yang jantan betina yang nggak seperti apa. Waktu itu belajarnya gimana? Saya itu langsung belajar sendiri, Mas. Terus terang saya ini otodidak. Nggak ada guru yang ngajari, nggak ada teman peternak yang ngajari. Kebetulan di sini kan waktu itu di kampung ini belum ada yang ternak. Jadi baru saya sendiri yang ngawali. Ya. Nah, iseng-iseng aja. Ini jantan, betina, tanya di tukang-tukang burung itu. Ini jantan, ini betina. Kebetulan waktu itu ya katanya jantan betina masuk kandang. Nah, kebetulan kok produk. Lama-lama kan kita belajar tahu lah. Ini jenis jantan, ini jenis betina. Akhirnya ya berhubung ada hasil. Kita tekuni. Nah, kalau awalnya kan hanya 4 ya. Iya. Berarti 4 ini aja. 4 indukan. 4 indukan. 4 pasang. 4 pasang. Kalau yang selama ini berjalan, dalam 1 indukan itu 1 bulan bisa, atau mungkin berapa bulan sih yang dibutuhkan waktu untuk kalau beranak? indukan aktif itu 1 bulan produk, Mas. Tiap 1 bulan produk. Bisa bertelur berapa, Kak? Anak kalau itu? Maksimalnya itu 4. Oh, bisa 4 ya? 4. Maksimalnya 4. Tapi rata-rata ya 3, Mas. Rata-rata 3. Kalau boleh tahu nih, ini biar menarik di awal-awal. Sekali bertelur terus apa itu jadi anakan dan hidup sehat, itu bisa harga berapa sih murai itu? Kalau untuk harga sekarang, Mas ya, mungkin pasar lagi lesu, suasana lagi pandemi seperti ini, 1 pasang murai itu bisa laku 2 juta. 2 juta. Nah, itu yang umum di pasar. Kecuali murai itu punya terah atau punya gen khusus, mungkin harganya lebih. Yang umum aja 2 juta 1 pasang. Jantan 1,5 juta, betina 500. Itu masuk ke tengkulak.
Maksudnya kalau kita jual sendiri mungkin bisa lebih. Bisa lebih. Iya. Nah, kalau 2015 pasti lebih mahal karena memang waktu itu masih jarang. Iya. Sampai berapa kalau boleh cerita-cerita nih di awal? Kalau dulu? 2015 itu murai yang biasa Mas ya, tanpa tas juara, tanpa ada gen-gen yang misalnya blorok apa itu kisaran 3,5 di sini dulu. 3,5. Iya, satu pasangnya. 3,5, 3.500.000. Iya. Jadi bisa kali ini. Kalau 4 tadi udah kelihatan. Dan ini ya, ternyata cukup menarik. Nah, kalau bicara tentang jenis-jenis murai, ada banyak. Murai itu sebetulnya ada banyak Mas. Cuman yang laku di pasaran untuk sekarang itu yang jenis Medan sama Nias. Nias. Kalau jenisnya banyak, ada yang Borneo, ada yang Medan, ada Nias, ada Balak. Balak itu silangan antara Medan sama Nias. Dan yang lagi tren untuk sekarang tuh murai-murai impor ekor panjang. Oh, impor ekor panjang. Cuman kebetulan saya belum punya. Semoga lekas punya. Ya, tapi kalau di lokal Bojonegoro sendiri, ini jenis apa yang paling sering ditemui? Yang paling sering ditemui dan banyak orang yang nyari itu Medan sama Nias. Medan sama Nias. Iya. Perbedaannya apa sih, Mas? Perbedaannya kalau Medan itu biasanya ya sama-sama dari Sumatera. Cuma kalau Nias itu cenderung ekornya hitam. Biasa yang bisa dibedakan secara langsung dari ekornya gitu. Oh, dari ini apa suaranya? Suara sama aja, Mas. Suara sama aja. Oh. Kalau yang seperti ini apa nih? Ini bloro. Bloro. Ini Medan kebetulan bloro. Nah, kalau murai seperti ini itu punya nilai plus lebih biasanya. mahal. Ya, Bloronya itu di mana? Bloro itu? Yang ini kan ada putihnya di Oh, sayap. yang di Nah, sayap. itu ada terus yang di kepala. Kepala. Nah, Oh. itu jenis-jenis mutasi, salah Mas. satu Ya. keistimewaan. Mutasi lah istilahnya. Warna-warna Dan mutasi. tidak bisa dibentuk itu ya. Artinya butuh waktu mungkin. Selama Persilangan. ini cuman gimana ya, mengira-ngira aja. Kita mencoba menjodohkan anaknya dari bloro ketemu bloro, tapi hasilnya belum tentu bloro. Belum tentu bloro. Iya, belum tentu. Iya, Tidak iya. seperti burung labet, Mas. Kalau labet kan pasti. Misalkan induk ini sama ini hasilnya ini. Sekarang Nah. bukan. Kalau tadi Badul bilang ada total 13 sekarang ya? 13. 13 pasang. Iya. Berarti kalau 1 bulan sampai berapa tuh? Bocoran. ini ngomong-ngomong itu aja Mas ya. Ngomong ini aja, Ya. jangan ngomong duitnya. Ya, ngomong Ya bisa kira-kira beranak berapa. kalau sekarang tuh saya ada tiap bulan tuh panen sekitar 10 sampai 15 indukan lah. 15 ini kan aktif Nah, ya. itu anakannya sekitar 10 sampai 15 ekor. 15 ekor. Ya dikalikan kalau Wah. ada pasangnya itu ya. Tadi udah disebutin, alhamdulillah. kalikan sendiri ya. Alhamdulillah luar biasa. Dan- Tapi yang saya pesan jangan- jangan dijadikan andalan. Andalan. Hobi. Kalau itu berhasil ya anggap aja lah bonus gitu aja. Iya, iya. Artinya memang awalnya memang harus disenangi dulu gitu. Iya. Yang penting kita suka dulu Suka lah. dulu. Masalah hasil itu urusan belakangan. Anggap aja bonus gitu. Ya. Nah, kalau saking sukanya, ini seperti apa sih merawat mereka ini? Kalau saya Mas ya, Dari tiap hari saya sempatkan itu interaksi sama interaksi. burung-burung ini. Masalahnya kalau saya pelajari mulai 2015, burung itu ndak butuh dikasih makan aja, ndak butuh. nggak butuh. Dia tuh perlu kasih sayang. Perlu kita pahami. Mungkin satu kandang ini sama kandang ini beda karakternya ya. Jadi harus mengenal Iya, apa harus kemauan mereka gitu. Iya, Wah, kita harus tahu mereka tuh sukanya apa. Misalkan yang ini sukanya tiap hari makan jangkrik yang banyak, yang satunya ulat. Nah, kita harus tahu porsi mereka tuh seperti apa. Nah, berarti kan benar-benar cukup mengenal. Bahkan di sini sampai ada nomor-nomornya gitu ya, sebagai identitas. Iya, Mas. Atau mungkin punya nama-nama sendiri. Kalau Biasanya saya kebetulan nggak tak kasih Nggak nama kasih kayak nama. yang peternak biasanya gitu. Ini indukan apa saya enggak. Pokoknya kandang Alphard nomor berapa. Misalkan orang suka anakannya kandang Alphard nomor 04. Berarti mereka nanti cenderung fanatik ke anakannya ini gitu. Makanya itu. Oh. Artinya Mbak Dul ini punya data setiap burung. Artinya Punya. mereka ini keturunan Iya. apa, makanannya apa. Iya. Ini menarik ini. Kadang diantara kita mungkin kadang nggak tahu juga. Ternyata sedetail itu ya. Iya. Tapi akan lebih detail lagi, kita nanti akan ngobrol lagi Iya. dari nol. Kita istirahat sejenak.
tentunya tetap di dari nol menjadi lebih baik. Ya, kawan, masih di dari nol menjadi lebih baik. Saya masih di tengah suasana kandang. Dan saya juga masih bareng Mbah Abdul Karim atau Mbah Dul yang punya ternak murai dan juga beberapa burung yang lain saya lihat. Ini ada Alphard Biros Farm. Ini mungkin nanti kita boleh tanya nih, apa sih arti ini? Ataukah ada sesuatu di balik ini? Kalau Alphard itu pembuka kalau nggak salah, tapi ya monggo nanti biar beliau yang jawab. Seperti apa sih Mbah? Kenapa namanya Alphard Biros Farm? Kebetulan ini kan nama anak saya, Nama anak pertama? kedua ya. Oh, kedua. Anak kedua. Terus Alphard itu saya punya filosofi begini Mas. Alphard Bird Farm. Oh, Bird Farm ya. Nah, Alphard itu kan kalau nggak salah pencipta ya. Nah, saya itu dalam breeding itu menciptakan sesuatu yang kiranya bisa bermanfaat buat yang lain, terutama untuk kalangan penikmat burung, terutama burung murai. Nah, seperti itu filosofinya. Jadi menarik, saya pingin orang yang menikmati hasil breeding saya itu merasa puas seperti itu. Siap. Jadi Alphard Bird Farm, bukan Alphard Biros. Nah, kalau Biros itu kayak Spanyol Italia. Oke, dan kalau mungkin di antara kita, bagi pemula, ataukah mungkin yang baru tertarik ya Mbak Dul, yang baru tertarik tentang breeding ataukah tentang murai, ini hal apa sih yang perlu diperhatikan? Terutama kalau untuk kalangan pemula, itu menyiapkan kandang dulu, yang baku itu. Jadi kandang harus dipersiapkan senyaman mungkin, terus dari nilai kesehatan harus dipertimbangkan, terutama pencahayaan, sirkulasi udara, dan pola makan yang perlu itu. Jadi kalau kandang udah siap, kita baru mulai menyiapkan materi indukan. Nah, ya. Bisa dari trotol, bisa langsung beli produk kalau punya uang banyak. Nah, seperti itu. Kalau indukan sendiri sampai berapa sih yang sudah siap produk itu harganya saat ini? Kalau satu pasang gitu. Untuk saat ini indukan yang positif produk Mas. Positif. Dalam artian kita nanti ngambil indukan itu harus ada anakan. Nah, nggak asal indukan. Misalkan orang jual, oh ini indukan, ternyata nggak ada anakannya, akan percuma kita. Itu kalau untuk sekarang antara 10 sampai 12 lah. 10 sampai 12. Indukan siap, udah siap produk. Itu sudah pasangan. Sudah pasangan. Dan ada anakan. Dan ada anakan. 10-an itu ya. Dan itu garansi lah, garansi. Nah, Anda kalau pingin langsung saja sih ke Mbak Dul. Nah, lokasinya di mana? Beliau ini tinggal di Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Jadi Tejo, Kanor, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi kalau lokasinya, kalau misalnya arah Surabaya ke Bojonegoro itu ada Telkom di Kecamatan Sumberjaya, Mbak. Pertigaan Telkom masuk ke utara 2 kilo. 2 kilo ya. 2 kilo. Nah, di timur jalan itu ada pakan burung. Lengkap di situ. Nah, Anda selain beli juga bisa sih konsultasi juga ya. Oke, konsultasi siap. Mungkin selama kita mampu siap. Dan memang beliau ini terbuka banget. Jadi tidak semua orang bisa terbuka seperti ini ya, apalagi berbagi ilmunya. Nah, idealnya untuk para pemula, tadi kan sudah disebutkan kandang dan lain sebagainya. Tadi modal juga disebutkan. Kira-kira ada nggak momen tertentu yang paling perlu diperhatikan, misalnya musim apa ini atau bulan-bulan apa, mungkin peralihan tempat atau juga gimana? Kalau untuk murai biasanya itu yang rawan-rawannya tuh bulan 1 sampai bulan 3 Mas. Oh, bulan 1 sampai 3. Pergantian musim penghujan. Itu yang sering dialami indukan itu kena tetelo. Penyakit itu ya. Seperti apa itu? Ya, burung itu biasanya sering ngelepar bolak-balik gini Mas. Itu mungkin penyebabnya ya cuaca mungkin, terus pola makan mungkin, kebersihan kandang mungkin. Nah, jadi kita harus
tahulah. Kalau waktunya bulan 1 sampai bulan 3 itu biasanya kita kasih vitamin. Oh, ada vitaminnya. Iya, juga yang ya. di kandang tuh sering kasih vitamin 1 minggu 2 kali ya, gitu. Dan ada vaksin-vaksin gitu nggak sih? Vaksin biasanya saya pakai, tapi saya vaksinnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Nah, itu Tetes vaksin ya? semprot kayak yang semprot. dipakai ayam itu enggak apa-apa. Oh, oke. Itu ya, kawannya ada di rumah yang ingin pemula mungkin Anda mau belajar, tadi sudah disebutkan. Nah, kalau misalnya sudah berjalannya waktu, hal apa sih yang perlu dilakukan dalam keseharian? Badul mungkin bisa cerita, dari pagi sampai sore itu ngapain aja sih di sini? Sebetulnya kalau murai itu perawatannya nggak makan waktu lama, Mas. Misalkan yang rutinitas tuh ngasih makan. Kalau misalkan sempatnya pagi ya kasih makan pagi hari lah. Kalau yang mungkin pagi sibuk dengan rutinitas pekerjaan bisa sore. Misalkan pulang kerja bisa. Cuman penggantian pakan aja. Kalau saya pribadi tiap hari itu pakan saya selalu saya ganti yang fresh. Oh. Nah, jadi kalau jangkrik, ulat kandang, ulat Hongkong itu tiap hari saya ganti. Walaupun di situ masih ada. Iya, meskipun di tempat makannya masih ada, kita ganti yang baru. Karena itu berpengaruh ya, berpengaruh akan kesehatan ataukah gimana? Nah, itu menurut Ibarat saya seperti makan itu. nggak basi gitu ya? Oh, seperti itu. Terus kebersihan. Kebersihan kandang bisa 1 minggu sekali lah 1 minggu kandang sekali bersih. ya? Terutama kotoran. Bisa disemprot, bisa nanti disapu. Nah, yang penting burung itu nyaman gitu aja lah, Mas. Terus apa lagi? Sirkulasi kelihatannya lengkap banget ini ya. Nah, Angin juga, terus kebetulan kandang saya ini kan terbuka depannya. Terbuka. Nah, terus sirkulasi angin ke belakang, sinar matahari langsung masuk ke langsung kandang. masuk ya. Iya. Jadi nggak lembab banget. Nggak. Jadi emang aman, bener-bener aman. Terus apa lagi yang perlu diperhatikan selain itu? Apakah memang harus ada ini, Mas, kamarnya gitu? Kalau murai dari awal. Kalau murai kebetulan yang di breeding, Mas, harus ada glodok. Sarana dia untuk bertelur. Memang Dan itu ini wajib. glodok khusus ya? Nggak Ya. sembarangan glodok buat. Bisa. Glodok tuh macam-macam, ada yang kotak seperti ini, ada yang mungkin dari pohon. Nah, yang terkasih lubang bisa juga. Nah, di glodok itu kan biasanya ada ini ya, apa? Untuk sarangnya. Sarangnya itu apakah ada sarang khusus bahannya Nah, dari kalau kayu murai atau- rata-rata itu pakai daun cemara, Mas. daun cemara? Nah, yang paling dia sukai selama ini saya pelajari memang itu, daun cemara itu. Nggak kesulitan ya cari. Nah, kalau daun cemara banyak kebetulan di sini. Kalau kesulitan datang aja ke sini, ada. Ya, dan hal yang selain tetelo tadi yang perlu diperhatikan, ancaman-ancaman ataukah mungkin yang sering terjadi mungkin dari pengalaman Mas? Trotol, Mas. Terutama kalau untuk bulan-bulan 1 sampai bulan 3 itu trotol sering mati. Mungkin. Itu biasanya penyakitnya itu kurus, Mas. Kurus, Nah, nggak doyan makan. Ya, makan kadang makan lahap tapi dia tidak bisa gemuk. Nah, Ada cacing nggak di sana? nah itu. Kalau saya nyiasati seperti itu, mulai dari awal kita sudah menggunakan vitamin. Mungkin 2 minggu atau 1 minggu sekali kasih antibiotik. Antibiotik. Nah, dikit-dikit gitu, seperti itu. Oke. Dan apakah ada pemeriksaan ini nggak berkala nggak? Maksudnya tiap bulan harus dicek nih. Kalau dari saya fisik. ada, Mas. Ada ya. 2 kali produk itu indukan saya jemur. 1 pasang tuh saya masukkan sangkar bulat, saya jemur dulu. Biasanya 1 minggu, 1 minggu. minim 3 hari lah. Sambil kita kontrol, mungkin indukan itu ada yang ngelemak, mungkin ada yang gimana, jadi kita lebih tahu. Seperti itu. Dan saya lihat di sini juga ada tempat mandinya ya. Iya. Bed up. Memang harus seperti itu. Kita kebetulan pakai bak mandi dari bahan dari tanah liat ini. Tanah liat. Kita terinspirasi kalau musim kemarau, Mas. Biasanya kan panas cuaca. Panas. Nah, kalau menggunakan ini cenderung kan lebih dingin. Dan mereka mandi sendiri ya? Mandi sendiri. Nggak perlu dimandiin? Nggak perlu dimandiin. Tiap 2 hari sekali kita ganti airnya. Ganti airnya. Seperti itu. Iya. Terus apa lagi ya? Ini ada nggak masa di mana mereka ini rontok bulu ataukah apa? Ada, Mas. Murai itu biasanya 1 tahun ada siklus ganti bulu. Ganti ya. bulu. Ya, kita nyiasatinya mungkin
kita harus menyiapkan indukan baru. Mungkin kalau kita hemat kandang, nanti kalau yang ganti bulu, molting itu kita ambil, nanti ganti indukan baru dimasukkan. Nah, seperti itu. Terus nih, setelah bertelur terus menetas, apakah si jantan ini dipisah ataukah tetap di situ? Kalau saya pribadi enggak, Mas. Enggak. Mungkin ada peternak yang seperti itu. Biar nggak Mungkin mengganggu atau kayak itu ada kualitas indukan itu yang cenderung bantai keanakan. Nah, itu untuk mensiasatinya biasanya diambil jantannya. Tapi kalau saya sendiri alhamdulillah indukan saya ini Tetap aman-aman ya, saja. aman. Setia, tipe setia. Nah, setelah menetas, ini usia berapa bisa dipisah dengan indukannya? Kalau kebetulan di saya ini, Mas ya, usia 1 minggu sampai 9 hari, tergantung indukan. Kalau indukannya itu dalam merawat anaknya bagus, saya ambil usia 9 hari. 9 hari. Nah, Bisa itu, dipisah? iya, saya ambil cindilnya itu saya masukkan inkubator. Inkubator. Terus Badul kasih makan sendiri gitu? Iya, kita suapi sendiri. Suapi sendiri Sampai usia 1 bulan biasanya, bulan. Mas. Habis itu sudah bisa udah makan, bisa makan sendiri gitu ya. Nah, mungkin di antara kawan-kawan di rumah ini juga pengen bertanya, kira-kira makanan dari Murai ini apa saja sih? Kalau untuk yang Idealnya. di kandang, itu saya kasih makan jangkrik, ulat kandang, Ulat kandang, ulat Hongkong, ulat Hongkong, kroto, Mas. Kroto. Kroto bisa dikasih 1 minggu 3 kali, cacing dan tanah bergantian itu. atau mungkin tiap hari itu harus ada semua? Kalau yang tiap hari harus ada itu saya jangkrik, ular kandang, Ular kandang, sama ulat Hongkong. ulat Hongkong. Kalau kroto, Ular kandang sama ulat Hongkong ini apa Beda, Mas. Saya nggak tahu terus terang kan saya tanya ini. beda, Mas. Kalau ulat kandang itu cenderung lebih kecil. Lebih kecil. Nah, kalau yang ulat Hongkong itu agak besaran dikit. Agak besar. Kalau sejenis maggot itu yang agak putih besar-besar itu nggak Sebetulnya bagus, tapi saya sendiri belum pernah pakai ya. Oh, iya. Kalau lihat dari teman-teman yang pernah nyoba katanya bagus. Bagus ya. Oke. Proteinnya tinggi. Ya. Siap Badul, nanti kita akan ngobrol lagi karena Murai kelihatannya sudah lengkap banget ini diulas hari ini dan memang luar biasa. Kapan-kapan Anda boleh hadir di sini di rumahnya Mbah Abdul Karim atau Badul di Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, seperti itulah beliau yang luar biasa membuka ilmunya, membuka pengalamannya sejak 2015 dan saat ini sudah menghasilkan cukup banyak dan teman-temannya katanya juga banyak. Ini ada beberapa teman yang sering ngumpul ya. Oke, nanti kita akan lebih ngobrol lagi. Mungkin ruang lingkup di sini selain burung ini ada apa saja. Oke, tetap di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan hari ini kita masih ngobrolin tentang sosok luar biasa, seorang peternak dan penangkar ya. Enaknya penangkar, biar keren. Badul, ini banyak mungkin di antara teman-teman mungkin ada yang kenal sama Badul. Kenapa kok dipanggil Mbah? Dulunya mungkin ya, Mas ya. Saya mulai awal ternak itu banyak yang sering main ke sini. Mungkin saya dianggap orang yang lama ternak atau gimana, saya kurang paham. Tapi yang jelas kalau peternak di sini tuh ada yang lebih senior dari saya. Tahu Tapi usia boleh tahu? Berapa usia sekarang? sekarang 46. Oh 46. Wah, iya. 46. Masih muda sebenarnya. Tapi udah dipanggil Mbah karena mungkin senior itu tadi. Dan ternyata Mbak Dwi ini kalau mungkin sedikit kilas balik juga pecinta motor ya. Motor-motor Astra S90 lama itu. Motor klasik. Motor klasik, CB, terus apa lagi ya? Dunia stiker kalau di Bojonegoro, beliau ini cukup senior. Nah, cuma 2015 ini beralih total ke breeding atau ke peternakan ya. Dan kalau boleh tahu selain 13 indukan tadi, pasang indukan, ada nggak burung yang lain? Saya lihat sih banyak ya. Mungkin ada yang spesial nggak di sini? Sebetulnya gini, Mas. Dulu saya itu Murai ada 23 pasang 23 indukan pasang. ya.
berjalannya waktu, saya tuh pingin melestarikan burung-burung yang lain, maksudnya. Pingin nyoba lah istilahnya. Kadang-kadang orang bilang, sampean tuh memang totalitas di hobi. Jadi bukan bisnis. Jadi saya coba menangkarkan ciblek. Alhamdulillah 3 pasang itu produk, 3 kandang ini produk. Ya. Terus nyoba lagi wambi. Alhamdulillah produk meskipun nggak lancar. Nah, ini produk. Terus nyoba lagi anis. Kebetulan ini anis. Namanya anis. Iya, anis kembang. Ini anis saya kembang. Coba, saya tangkarkan. Alhamdulillah ini sudah mulai bertelur dan ngeram ini. Ngeram juga. Terus yang satu lagi nyoba lagi burung lokal. Yang di sini mungkin di Bojonegoro sudah langka lah. Itu decu, Mas. Decu. Sejenis kacer mini itu saya coba saya tangkarkan. Alhamdulillah ini juga sudah telur ini. Sudah bertelur. Semoga lekas. Iya. Biar nanti anak cucu kita tuh enggak dengar cerita bahwa di sini dulu ada burung decu, tapi sekarang udah nggak lihat burungnya seperti itu. Dan mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kalau beternak murai atau burung-burung yang mungkin agak aneh namanya, itu butuh sertifikat nggak sih? Dari BKSDA ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kalau murai nggak ada ya? Kalau murai alhamdulillah nggak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi kalau masalahnya bisa ditangkar secara umum. Kalau burung-burung yang lain, misalnya kayak beo, kayak jenis-jenis burung-burung yang mungkin paruh bengkok yang kayak kakak tua itu memang ada izinnya. Ada izinnya ya. Termasuk merak hijau itu ada izinnya. Ada izinnya. Oke. Ya. Dan kalau kita mikir kembali ke diri kita sendiri, untuk tetap ada di alam ini memang harusnya ditangkarkan kan gitu. Cuma memang semuanya kan tergantung regulasi aturan yang ada. Ya, semuanya tentunya untuk menjaga bagaimana ekosistem ini tetap ada. Nah, selain itu, ini kan ada perbedaan cara nih. Ya. Ini murai, ini apa tadi? Ciblek. Ini nggak saling mengganggu nih? Alhamdulillah enggak, Mas. Enggak ya? Dan memang harus ada perlakuan khusus gini, ditutup kain. Ya ini sebetulnya gini, Mas, saya tutup kain itu kan takut ke... Enggak, kebetulan burung ini kan agak sensitif. Jadi sini kan sering lalu lalang orang. Ya saya tutup aja. Kalau murai kan udah biasa. Enggak. Kalau yang ini ya kebetulan saya tutup. Tapi dibuka juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi enggak saling mempengaruhi ya suara. Nanti suara murai jadi suara ciblek. Ya apa, kebetulan malah banyak variasinya, malah bagus ya. Nah, ini ada pertanyaan juga, mungkin di antara kita yang awam tentang dunia burung. Kalau lovebird kan dilombakan dengan apa itu dipasang, digantang dan lain sebagainya. Kalau murai seperti apa? Sama, Mas. Digantang juga? Murai itu malah identik dengan lomba sebetulnya. Lomba sebenarnya. Konsumsinya konsumsi untuk lapangan, untuk lomba. Jadi ini penilaiannya seperti apa? Kalau penilaiannya kalau yang umum di Indonesia itu hanya dari suara, Mas, kualitas suara ya. Mungkin dari isian yang lebih banyak atau mungkin ada isi-isian yang khusus itu yang bisa ditonjolkan seperti itu. Dan di Bojonegoro sendiri juga ada? Banyak, Mas. Sebelum COVID pandemi ini banyak. Memang untuk sekarang memang mungkin terbentur dari aturan, kita belum bisa untuk itu lomba seperti yang dulu-dulu. Memang masih masa pandemi dan terakhir keluarga Anda, pengen tahu sih harapan keluarga Anda atau mungkin impian. Ingat juga patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat untuk berbagi, untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik. Terutama untuk dari nol menjadi lebih baik. Membreeding segala burung pokoknya. Segala burung di breeding. Kepinginnya seperti itu. Maka ini baru menyiapkan lahan. Mungkin kalau bisa didoakan ya, semoga sukses depan kita punya kandang yang baru dengan kapasitas yang lebih banyak. Nah, itu. Ada target burung apa yang nanti akan diisi di sana? Kalau untuk tahun depan rencana, Mas, ya ini kepingin nambahnya cucak rowo sama pokse Hongkong. Jadi semuanya sudah disiapkan, lahan sudah. Butuh investor nggak? Mungkin ada investor. Kebetulan seperti itu. Ya.
Dan terakhir nih, pesan-pesan buat yang ada di rumah yang mau beternak. Pesan untuk pemula yang mau mengawali breeding, saran saya pilihlah kualitas indukan yang bagus. Yang bagus. Nah, seperti itu. Selalu konsultasi pada yang lebih senior. Hmm. Jangan malu untuk bertanya. Ya. Karena dari sampean bertanya itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada orang yang sempurna. Hanya kita yang mau berusaha, itu yang akan mencapai hasil yang maksimal. Ya. Seperti itulah. Siap. Mungkin kalau misalnya ada yang di rumah pengen konsultasi, boleh menghubungi Mbah Dul. Monggo, ada. Mungkin bisa disebutkan nomornya biar dicatat Nah, sama yang ada nanti di rumah. bisa apa di itunya jenengan Oh, Nah. lewat dari nol. Di bawah ya Dari nol, nanti ya. dicatat. deskripsi di bawah ada nomor saya. Oke, gitu ya. Waduh, dan ini ada oleh-oleh dari nol, sebuah produk merchandise yang kami menghadirkan untuk sosok-sosok inspiratif yang kami jadikan tamu yang mereka mau legowo untuk berbagi ilmunya. Dan ini untuk Anda yang ada di rumah ingin dapetin merchandise kaos ya, kaos, Anda bisa hubungi dari nol dan kami akan kirimkan seluruh Indonesia. Ya, harganya Rp80.000. Dan bedanya kalau pakai kaos ini, selain kaosnya ini bahannya adem karena cotton combat 30S, ini juga sablonan juga bagus. Bukan sablon sih, tapi cetak polyflex. Kita serahkan dulu Mbah Dul. Diterima ya. Semoga menginspirasi dan sukses untuk kedepannya. Amin. Boleh dibuka? Oke. Ini ukurannya L. Oke. Iya, kita ada. Jadi memang ini spesial untuk orang-orang yang memang jadi ini ada stikernya. Nanti bisa ditempel nih, Pak. Dari nol menjadi lebih baik. Kaosnya para pejuang dari nol. Semoga menjadi lebih baik. Amin, 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 amin. Oke, ya. Dan ingat banyak sekali playlist ataukah mungkin tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang luar biasa yang kami hadirkan, termasuk Mbah Dul. Ini dari nol menjadi lebih baik. Demikian kawan yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kunjungan Anda, ataukah mungkin Anda yang ingin konsultasi langsung ke Mbah Dul boleh, menghubungi kami juga boleh, nanti kami akan teruskan. Terima kasih, sukses ya Mbah Dul. Amin. Ya, dan sampai jumpa lagi di program berikutnya, sosok-sosok hebat berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan Anda pun boleh sampaikan kalau misalnya ada di tetangga Anda kanan kiri yang mungkin mempunyai jiwa yang bagus, yang mempunyai hal-hal yang inspiratif, kami bisa hadirkan. Ya, terima kasih. Salam untuk keluarga Anda. Ya, salam untuk keluarga Anda. Dan ya, salam untuk keluarga Anda. Dan ingat juga patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat untuk berbagi, untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik. Dari nol menjadi lebih baik. Lebih baik.